Panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang pengembangan kota layak anak, Wan Perlindungan Perempuan Wan Anak menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak Banjarmasin di ruang paripurna DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 7 Mei 2025. Rapat Raperda ini merupakan tindak lanjut dari amanah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang pengembangan kota layak anak Wan Perlindungan Perempuan Wan Anak menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak Banjarmasin di ruang paripurna DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 7 Mei 2025. Rapat ini dihadiri pula instansi terkait lainnya, rangkaian Dinas Pendidikan, Dispersip, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Wan Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin. Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadan, Wetakuni Prima TV medahkan rapat Raperda ini merupakan tindak lanjut dari amanah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengembangan kota layak anak yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Perda ini sudah dibahas secara internal dengan bagian umum Wan secara komprehensif dengan melibatkan beberapa SKPD untuk mendukung penilaian kota layak anak di tahun 2025 agar mendapat predikat utama setelah sebelumnya selawas 3 tahun mendapatkan predikat Nindya. Muhammad Ramadan menyatakan pembentukan Raperda ini kada hanya untuk memenuhi penilaian kota layak anak tetapi sebagai komitmen untuk menjaga agar Banjarmasin tetap menjadi kota layak anak. Sehingga penilaian tersebut menjadi konsekuensi untuk menjaga agar Banjarmasin menjadi kota layak anak. Itu kan Pak, Perda ini oh tidak, bukan masalah, mohon maaf, bukan masalah penilaian. Ya, Pak. Tapi penilaian itu bagian dari konsistensi kita untuk menjaga agar kota ini tetap kota layak anak. Walaupun ada mungkin indikator yang masih belum bisa dimaksimalkan seperti yang didiskusikan tadi. Ya, termasuk dengan masih adanya anak-anak di jalanan itu, Pak. Ya itu, makanya kan ada penggunaan hak anak mungkin yang belum bisa dimaksimalkan. Bagaimana faktor ekonomi, faktor sosial, lingkungan, nah itu seperti itu. Termasuk tadi didiskusikan tindakan sanksi administratif, nah itu yang mungkin berbeda dengan yang bahasa kita tuh tidak melanggar hak asasi anak lah, nah seperti itu. Ketua Pansus Raperda Pengembangan Kota Layak Anak Wan Perlindungan Perempuan Wan Anak Husaini menyatakan dalam rapat ini merupakan kesempatan untuk mengumpulkan masukan dan informasi dari berbagai pihak agar Raperda ini nantinya menjadi sempurna. Politisi Partai Gerindra ini menyatakan Pansus akan terus mengumpulkan masukan dan informasi terkait dengan Perda tersebut untuk memastikan bahwa Raperda tentang pengembangan kota layak anak Wan Perlindungan Perempuan Wan Anak dapat menjadi peraturan yang efektif wan bermanfaat gasan warga Banjarmasin. Ya, kita berharap sesuai dengan perda yang nanti disusun itu, di mana seluruh sektor dinas yang terkait betul-betul melaksanakan perdanya sesuai dengan perda yang nanti disusun dan semangat dari perpres yang diharapkan oleh pemerintah. Lalu seluruh sektor tadi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya ramah anak sesuai dengan perdanya itu, penyelenggaraan kota layak anak di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ada juga perpustakaan dan kearsipan dan Satpol PP sebagai penegak perda tersebut, sehingga anak-anak di kota Banjarmasin kita lindungi dan kita laksanakan berbagai aktivitas kegiatannya sesuai dengan yang diharapkan dari peraturan presiden dan perda yang kita susun nanti. Husaini berharap Raperda ini nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan wan perlindungan kepada babinian wan kakanakan serta menjadikan Banjarmasin sebagai kota yang lebih layak bagi mereka.